Yo. Yuk. Halo, selamat malam teman-teman bedah semuanya. Selamat Malam. Ya, di sini ada Mas Agus, Mbak Kiki, Mas Aska, Terus dan Mbak Nelly dan Mas Hadi. Yeay, selamat malam semuanya. malam. Malam. Robot activating piggy power. Beep, beep, boop, boop. Membedah film yang lagi mulai tayang, yaitu Merindu Cahaya di Amstel. Yeay. Tuh. Film ini mengisahkan cinta segitiga, di mana dimulai oleh Nico, seorang fotografer sebuah dia sedang memfoto-foto secara random. Tiba-tiba dia sedang memfoto seorang wanita berhijab yang hasilnya sangat diminati oleh bosnya. Gitu. Di saat yang sama pula, Nico berpapasan dengan Kamala secara tidak sengaja. Nah, di sini Nico, Kamala, dan Khadijah akhirnya mulai suka satu sama lain, membentuk cinta segitiga seperti film biasanya. Gitu. Nah, saya mau nanya nih ke teman-teman nih, kalau menurut kalian film Merindu Cahaya ini gimana sih kalau dari Mas Aska sendiri pendapatnya? Secara garis besar dulu aja deh. Merindu Cahaya di Amstel adalah film drama religi berlatar negeri Oranje sesuai baju kalian, kaki dan kanto. Merindu Cahaya saya. Ya, ceritanya tentang secara garis besar kayak perjalanan spiritual tiga orang anak manusia yang garis merahnya juga mereka sama-sama mengerti bahasa Indonesia dan salah satu di antaranya juga orang Indonesia yang kuliah di sana. Nah, dari ketiga orang inilah korelasinya antara hubungan cinta segitiga sampai perjalanan spiritual mereka kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu di sini Islam, ya itu diceritakan seperti itu. Sampai speechless tuh. Ya kan religi emang harus Emang ngomong religi. bahasa Tuhan gitu. Begitu. Gak cocok aja sama muka ya, sorry ya. Di sini kalau berarti kan religi mengenai cinta segitiga. Kalau menurut Mbak Nelly ini yang dari Cilegon, asik. Hey. Mbak Nelly udah nonton filmnya kapan nih tadi? Barusan aja baru. Barusan. Ya, sore tadi baru nyampe. Menurut Mbak Nelly ini alur ceritanya gimana kalau secara Mbak? Ini langsung Nelly? alur cerita ini, langsung alur Ya, cerita ya. nggak apa-apa. Ya, menurut aku filmnya ya, aku suka backsoundnya ya, bagus banget lagunya Melly Gusel ya kalau nggak salah itu yang nyiptain ya. Terus sinematografinya juga bagus, pemandangannya bagus-bagus. Cuma filmnya kurang sih kalau menurut aku. Kurang apanya nih sis? Oh bisa ngantuk ya tidur ya? Enggak, nonton dari awal sampai akhir nonton. Kurang cowoknya gitu kan, ada Mas Jokonya di sini. Iya kurang gitu ya. Kurang dapat aja Kurang sih. kurang Niko ya. Enggak, kurang ini aja, kayak kurang greget. kurang menyentuh atau apa ya. Pokoknya ya biasa aja sih, nggak terlalu ini banget sih. Nggak terlalu berkesan. Feel-nya kayak biasa aja ya. Sorry to say. Untung beli tiketnya nggak gratis, jadi boleh ngomong apa aja. Ye.
Nggak apa-apa sih kalau mau gratis pun juga nggak apa-apa. Kalau dari Mas Agus gimana Mas? Menurut Mas Agus ini filmnya? Ketika Cinta Bertasbih bisa lah disetarain sama dua film itu. Ya baru film ini religi yang saya tonton habis dua film itu. Maksudnya Cuma emang di sini apa? Maksudnya menurut saya, gimana tuh? Enggak, dari semuanya bisa disetarain sama dua film itu. Dari segi cerita lumayan bagus, tapi lebih bagus yang dulu sih, yang apa? Emang beda-beda cerita juga. Ini kisah nyata ya, apa? Amstel itu kisah nyata. Enggak, dari novel. Terinspirasi Dari novel. aja. Terinspirasi dari novel itu. Novel yang ke film. Adaptasi novel. Sinematografinya bagus, pemandangan Amstel. Itu Amstel kecamatan apa kota sih? Kabupaten. Kabupaten. Kayak kecamatan ya sih kalau saya Ya, lihat dia sih. di dalam Amsterdam ya. Iya. Amsterdam itu ya. Berarti kecamatan. Dekat Kali Ciliwung lah kira-kira ya. jadi pengen ke sana ya. Asik. Makan pempot ya. Tapi nggak ada cilok. Kalau dari Mbak Kiki gimana nih Apa nih alurnya? alurnya? Ya agak lambat sih. Jadi kayak agak lama ya itu durasinya Iya, benar. lumayan Lama, lama. iya. Jadi kita kayak Kurang ini apalagi nih, apalagi Padahal nih nggak gitu. lama. Kayaknya memang dramanya itu dipanjangin lah kayak gitu. Yang kita udah tahu, udah bisa nebak, cuma ya udah kita ikutin aja mau kemana sih gitu. Tapi karena memang visualnya bagus, jadi kita bisa ngikutin aja sih filmnya gitu. Langsung kode, Bo. Buy one get one. Ngantuk. Backgroundnya buy one get one. Kali ya pakai Ya, Itu kalau pakai dari sarung ya. mau ngeronda. Ngeronda. Oke, dari Mas Nurul Hadi gimana nih? Apa sih alur maupun apa sih filmnya ini kalau dari Mas Nurul Hadi? Kalau gua sih apa ya, bagus-bagus aja sih. Intinya tuh sebenarnya ini film, ya udah film ketebak lah, Cinta Segitiga gimana sih gitu kan. Cuman mungkin di sini ngandelinya tuh karena syutingnya di Belanda, jadi ya benar Jadi mewah ya. visualnya jadi mewah gitu kan. Terus masing-masing pemeran juga fansnya tuh banyak, jadi mungkin filmnya bisa laku. Iya, tadi juga penuh banget loh Cilegon. Iya. Tuh. Padahal Itu promo positif GoPay udah tuh. nggak ada. Promo GoPay udah habis padahal. Tapi tetap penuh, hebat kan? Berarti Ini mungkin fanbase-nya ya, fanbase-nya gitu ya. Cilegon tempatnya Yuni ya. Itu pada teriak-teriak, iya bener. Itu pada teriak-teriak itu pas Niko keluar tuh. Gitu. Ya ampun, nih apa yang mau diteriakin? Iya, Brian Roman kan lagi happening kan dia. Berarti berdasarkan si artisnya ini ya yang jadi daya pikat film ini Daya ya. pikatnya, iya bener Iya. kayaknya. Gitu. Kalau dari menurut Mas Aska, ini film ini emang menarik atau daya jualnya hanya pada si aktrisnya itu sendiri, Mas Aska? Yang dijual sebenarnya karena orang Indonesia kan mayoritasnya Muslim, jadi ekspektasi mereka, pasarnya orang Muslim ini banyak nih gitu kan. Terus ada Ustadzah Rachel Amanda, ada duo Amanda di sini, kan fanbase-nya lumayan gede ya. Dengan Gen-Z-nya gitu. Seharusnya sih film ini punya harapan akan laris gitu dengan plot cerita yang hitungannya sederhana, hitungannya religi yang mudah dicerna juga. Kita dapat ilmu agama mungkin, ditambahkan bumbu-bumbu romantis cinta segitiga, plus bonusnya di pemandangan The Amstel itu, jadi kita serasa piknik, padahal kan di masa pandemi kan kita
bosen di rumah. Nah dengan nonton film ini kan enak nih nonton pemandangan lain gitu. Yang seru, tapi yang bikin rada-rada mungkin plus poinnya ada Ridwan Remin juga sebagai komika, sebagai aspek komik relief di sini dia berperan sangat penting dan krusial gitu. Tadi Kak Kiki bilang kalau durasinya kepanjangan gitu. Ya kita merasa bosan, kita lesu karena dramanya terlalu terlalu religinya kayak subhanallah gitu terus kayak didakwahin terus gitu. Sekali dikasih komedi-komedi yang bikin kita seger lah, bikin wow ketawa gitu. Makanya ketika si Ridwan Remin nggak ada tuh kita kangen. Ridwan Remin mana? Kita butuh ketawa nih, kita butuh ada gelas di balik. Itu kesannya kan menyenangkan gitu, lawakannya spontan, gitu. Ini nggak nemu lagi ketika Ridwan Remin hilang gitu deh. Jadi istilahnya ini film ini agak membosankan ya. Dan emang sih saya juga secara pribadi saking ini agak membosankan. Nah, sayangnya sih benar kata Mas Aska, di sini unsur-unsur jokesnya agak kurang sekali. Yang kita sebagai penonton yang terlalu suka aksi lah istilahnya ya, mungkin bosen sih. Saya secara jujur pun juga bosen untuk menyaksikan Genrenya nonton. bukan komedi, genrenya. Ya, mungkin ya itu juga kali. Tapi kan komedi itu kan bukan harus harus komedi gini, tapi kan ada hiburan semata yang bikin penonton senyum sedikit gitu loh. Sedikit. Itu gak senyum sama sekali jadi kemarin. Kalau si Jokonya itu. Kalau Mas Adi gimana? Bikin gak bosen itu Amandanya malah. Di sini Amanda cantik banget kayak Barbie. Ya. Kayak Barbie muslim gitu loh. Yang Amanda siapa? Amanda itu Morales. Odijah. Khadijah. Si Amanda Flawless. Odijahnya tuh cantik kan. Iya. Bener sih kayak Tanya Barbie. gimana gitu kayak Barbie banget. Apalagi kan ditambah visualnya kan kayak apa sih kayak berbayang apa sih namanya itu kalau Efek efeknya itu kayak berembun gitu jadi efek kayak ada angel glowing gitu lah. Glowing. Gitu. Ya Sama- mungkin itu salah satu. Outfitnya bagus-bagus ya, outfitnya ya. Iya. Ya, OOTD-nya bagus. itu. Baju-bajunya sih juga ya ini kalau saya sih secara keseluruhan sih ini film sih bagus sih untuk pemandangannya sesama saya kayak Mas Aska. Di sini pun ya kita yang sebagai orang Indonesia yang belum sampai keluar negeri seianya jadi mengetahui Amsterdam itu budayanya ya begitu, lingkungan sekitarnya ya begitu gitu. Itu sih yang saya jadi menarik yang buat saya lihat, apalagi yang pas bagian foto-foto di tengah di samping sungai itu, Kincir angin. Amstel. ya Sungai kincir Amstel, angin kan? itu. Nah, Iya, itu kan sungai- juga sungai cakep itu di- sih. Itu sih yang juga yang bagus kalau bagi saya sih. Amstel itu bukan nama sungai ya? Nama sungainya bukan sih? Sungai Amstel kan? Iya. Iya Iya. kali. Iya, sungai Amstel. Dan di sana juga kan banyak yang naik sepeda ya. Iya, Iya, Ini- jadi jarang lihat motor ya di film itu. Iya. Aku Ada sampai paling gitu. Vespa itu, Vespa Matic. Cuma jadi dua bisa doang yang- ngebayangin iya. kalau Jakarta tuh semua pada naik sepeda kayaknya enak ya. Macet sih. Itu macet juga itu, Pak. Tetap ditabrak-tabrakin sih sama orang-orang ya. Pas di parkiran nggak ketukar tuh sepedanya yang mana sama semua. Iya. Tapi aktingnya Rahel Amanda kayak kurang nggak sih? Apa dia Nangisnya emang kalau kataku. apa pas dia nangis emang kurang. jadi cameo ya? Amanda Rahel. Rahel Amanda Oh, ya. orang merah. Bukan cameo, dia kan ini Dia kan supporting ini tokoh utama. sama Tapi pendukung kayak kurang wanita. gitu loh. Iya. Kurang dapet Tokoh. aja. Ya memang sebenarnya kayaknya terlalu kecil gak sih Amanda sama Iya. Kurang ini ya Iya sama si Tampar Briannya gitu ya. terlalu ketiban gitu loh, Heeh. ya kan? Jomplang kan? Betul.
Tapi kalau mungkin sih di sini si Kamalanya ya, mungkin sebagai orang pendek kali mungkin. Body shaming ada. Body shaming. Salah. Ya. Ini juga ada. Di sini juga Apa ada. fisik yang diserang? Enggak, soalnya kan ada emang. Dia emang ketimpang sih, maksudnya si Kamalanya sama Brian Doman itu. Misal Iya. kalau untuk jadi orang ketiga ya, kalau gue jadi Brian juga pasti Iya, milihnya pasti milihnya Iya. Dia dong ya. Gitu. Kurang Maksudnya banding kalau ya. mungkin pemerannya yang Iya. lain yang lebih Harusnya yang paling nggak setara lah gitu. yang setara siapa sih gitu. Tapi Apa kalau dari adiknya Megan Domani itu. Adenya dong. Sama aksen Jawanya juga dibuat-buat ya, bukan Iya. juga Jawa banget gitu. Terlalu Tapi- ditebelin. Iya, tapi kalau acting si Rahel Amanda yang kayak agak-agak kurang suka sama si Khadijah sih udah lumayan bagus. Udah dapet Gitu. lah. Oh, yang jangan munafik itu. Iya, Hati-hati loh. Hati-hati loh. iya udah jadi kayak sebel-sebelnya kayak nggak sukanya itu sih dapet sih dengan karakternya si itu. Gitu. Cuma mungkin ya ininya aja kayak kurang ya aksen Jawanya ya sama itu. Iya. Gitu. Kayak kurang ini ya, kurang apa? Dialog ya. Enggak sih dialognya bagus malah yang apalagi yang spoiler di ketika mengikhlaskan saya nggak apa-apa nggak dapet cintanya Niko yang penting dapet cintanya Allah Oh, iya. Kayak gitu. Terus menurut kalian ini apa namanya muatan religinya ini berlebihan dapat apa sedang aja atau ya emang logis lah buat kita tonton tuh kayak gimana? Dan kira-kira apa aja yang diterima nih dari film ini pesan-pesannya, Mbak Nel? Pesannya ya, kalau menurut aku sih terlalu religius ya. Jadi film ini tuh sebaiknya jangan ditonton sama non-muslim deh. Soalnya di situ ada satu scene yang mungkin agak mirip sama yang di sarung ya. Kalian pasti masih ingat Nonton. tuh Iya. analogi permen itu. Itu aku Iya. kurang setuju sih analogi permen. Itu jadi seolah-olah masa orang disamain sama permen gitu kan? Apa semua yang terbungkus itu selalu bersih? Iya. Jadi yang sebaiknya sih memang ini film segmented banget. Non muslim kayaknya cocoknya jangan nonton sih daripada kesinggungannya nanti. Jangan Oke. ya, gitu lah. Terus Hadi, kira-kira apa nih unsur religinya terlalu berlebihan atau biasa aja? Terus kira-kira yang mana yang bisa ditangkap gitu? Menurut gue sih kalau dari sudut pandang penonton yang kayak kita sih, maksudnya beragama sama mungkin udah cukup ya gitu, masa nggak terlalu berlebihan. Emang kan itu kan juga ada si ustazah kan, Oki kan, jadi ya mungkin dalam agama emang seperti itu yang benarnya gitu dalam pandangan Islam. Cuman kalau orang non muslim yang lihat mungkin dia ngelihatnya berlebihan banget gitu, kayak seakan-akan gimana gitu kan pandangannya gitu. Para pahlawan kita yang zaman dulu juga kan nggak ada yang pakai kerudung. Iya, Itu dianggap kotor semua gitu kan. Ya maksudnya ya nggak tahu ya. Mungkin beda. Bener kata aku nonton yang pas konferensi pers kalian rekam itu ya. Di apa di mana gitu ya pokoknya. Yang si Rachel Amanda itu ya, yang Kemala itu ya. Kan Kemalanya bilang masing-masing orang pasti ngeliat filmnya beda gitu. Aku senang sih dia ngomongnya nggak ngomong bagus dan nggak melebih-lebihkan gitu. Dia cuma bilang gitu doang. Memang bener sih. Relatif ya. Ya tergantung pandangnya sih, kalau menurut gua normal aja. Tuh, Iya. masih ada. Lebihnya sih oke. Mungkin itu berdasarkan novel kali ya. Yang analogi permen itu Kebetulan nggak baca novelnya. sama.
Ya, lanjut. Bagus, gimana Bagus? Tapi ini sih cukup siapa kayak religinya itu nggak, menurut saya sih nggak terlalu over juga, maksudnya masih standar. Kayak apa, si Khadijah nggak mau salaman sama cowok gitu awal-awalnya, tapi emang sampai akhir nggak masih umum kok kayak gitu. Ceramahnya juga jarang, nggak terlalu yang gimana-gimana. Masih bisa diterima sih. Cuma ya itu pas emang sih pas analogi yang kayak permen itu kayak udah apa, bosen gitu. Iya. Menurut Mas Santo gimana Mas Santo? Kalau kedengerannya, ya kalau secara saya pribadi mungkin kalau dibawa sebagai Muslim Indonesia agama Islam sih ini standar biasa umum banget ya. Dan istilahnya saya sebagai Muslim pun juga informasi ini bisa saya terima untuk film ini gitu. Akan tetapi jika kita bawa sebagai konsep ini secara pribadi ya, istilahnya bukan ini, secara pribadi umum yang non Muslim, mungkin ada beberapa scene yang bikin mereka gerah karena emang film ini mayoritas mengutamakan Muslim ini sih, Muslimnya banget sih, apalagi penghijrahan si Niko menjadi Muslim itu pun itu yang kita sebagai Muslim mungkin ya kita bersyukur, tapi kan kita tidak tahu pandangan yang non Muslim yang umum alasannya gitu ya. Iya, istilahnya apa mungkin sebagai pengejaran cinta doang mungkin gitu. Ini sih pendapat pribadi loh. Kalau untuk umum sih ya istilahnya sih saya ini sih terlalu over sih kalau secara umum sih gitu. Nggak cocok istilahnya buat non Muslim. Ini kalau pendapat saya gitu. Kalau Mas Haska gimana Mas Haska? Gimana pandangannya? Marah terus. Tes. Ambil dari kacamata yang jujur amat ya. Ketika nonton film ini karena aja sama backstory-nya Khadijah yang awalnya begundal gitu, wanita kehilangan arah gitu, kenapa tiba-tiba langsung berhijab, langsung jaga jarak, langsung nggak mau bersentuhan dengan yang bukan muhrimnya, itu kesannya masih kurang believable aja sih. Gimana sih perjalanan spiritualnya, seberapa cepatnya atau durasi mereka dia hijrahnya itu berapa lama sih gitu loh, sampai selebay itu gitu. Apakah ajarannya Ustazah di Oki ini radikal, atau orang Belanda kalau belajar agama itu sekeras itu sinyal. We don't know. Never know. Sinyal lagi. Beli sinyal dulu Om. Sinyalnya dibeli dulu Om. Aduh. Udah pakai baju koko loh Askal. Oh, langsung beli sinyal dia hilang Pak. Waduh. Udah aman. Udah aman. Udah dapat sinyalnya Pak. Masih ngadat. Aku ini kalau ngomongin horor, kalau nggak religi itu pasti ngadat. Emang sampai dari mana tadi? Dari kacamata yang nggak religius ya. Yang radikal tadi coba tolong bilangin. Dari kacamata yang nggak religius, ngelihat si siapa Amanda, si Khadijah ya, yang sebelumnya begundal, kenapa berubahnya terlalu drastis gitu. Berapa lama sih dia waktu hijrahnya? Terus apa sih yang dia pelajari? Apa buku yang dia baca? Pengajian apa sih yang dia ikutin, kan kita nggak tahu nih. Ya, tiba-tiba udah itu aja. Yang ada durasinya makin lama. Ya maksudnya ada backstory yang lebih gimana ceritanya dia ini
turning point-nya tuh di mana gitu. Kayak Cerita singkatnya kan ada waktu diwawancarai sama Niko kan. iya, tapi kurang believable aja. Si karakter ini kurang believable, kenapa bisa langsung penjomplang ke situ gitu loh. Maksudnya dia belajarnya gimana, dia nggak ada ngomong bukunya ini loh, ini gitu, kurang. Jadi kurang merasa yakin emang orang Belanda sereligius itu memandang agama, itu yang satu sisi. Soalnya orang-orang Belanda di sana digambarkan kayak orang Indonesia juga gitu loh. Gimana ngelihat netizennya gitu, kok di stereotipnya sama orang Indonesia gitu. Keluarga bule kayaknya lebih open minded gitu, tapi di sini kesannya wah anaknya viral karena video dewasa tapi langsung diusir dari rumah, itu kesannya Iya itu aku baru itu. menurutku dalam Perasaan di pemikiran Belanda kan aman biasa-biasa aja ya kayak gitu. segitunya deh, kayaknya mereka Segitunya tinggal orang bareng itu biasa aja gitu. Bahkan justru kalau si Khadijah ini berubah jadi Islam, mungkin orang tuanya malah lebih kaget gitu. Ini orang salah masuk ajaran apa ini gitu loh. Menurutku ya, jadi kesannya yang pindah agama ini kayak jadi berubah belok, tapi ketika masuk video dewasa kayaknya oh biasa, anakku udah dewasa gitu loh. Contohnya seperti itu. Toh ganja di sana pun legal, jadi kayak ganja legal tapi kenapa agama kayak gini ya? Aneh gitu. Kayak referensinya gimana, researchnya gimana, itu kayak kurang believable aja. Aman lah ya, aman ya umat Islam. Aman. Ingat kacamatanya bukan. Ada petugas fogging lah, Sebenarnya waktu pertama yang masih proses belum editing, malahan yang setelah syuting ya Hadiah. Kita zoom-zooman itu loh, yang sama sutradaranya. Itu kita sempat ditanya untuk trailer tuh kira-kira cocok gak adegan scene yang si Khadijah itu dijambak di lepas hijabnya itu menurut kalian gimana? Kalian gimana? Kalau aku sendiri kan jawabnya kayaknya kurang pas deh kalau untuk dijadiin trailer, karena itu kan kayaknya agak-agak ini juga ya, ekstrim gitu loh. Scene dijambak ininya tuh kayaknya ekstrim banget gitu kan ya Hadiah. Iya. Terus kayaknya ini juga tadinya mau film buat ini loh, menjelang apa namanya? Puasa. Lebaran. Iya, hari raya tahun lalu, cuman kan karena pandemi jadi diundur terlalu lama. Oh gitu. Gitu. Sebenarnya kalau yang dari aslinya itu malah lebih ini lagi ya, lebih religi lagi ya, kayak religi lebih lama juga. Iya, kayak yang scene-scene yang Ustazah Fatimahnya itu jelasin ke si Khadijah itu kan efek angelnya tuh kayak di Indosiar gitu loh, yang putih itu keluar beneran yang kayak angel gitu. Itu kan terlalu lebay, kita istilahnya kasih saran lah, jangan terlalu kayak gitu. Tapi itu alhamdulillah diikutin sih. Jadi ini udah better banget, udah yang kita iniin tuh, kita kasih ide-ide gitu tuh didengerin gitu. Jadi memang udah ininya lah gitu, udah segitulah kayak gitu, gak bisa di ini lagi gitu. Gak penuh banyak kompromi lah ya. Kayak gitu. Kalau novelnya sendiri kan memang kita nggak tahu, yang nggak baca, jadi kita nggak tahu perbedaan sama novelnya itu apa kayak gitu. Yang baca novelnya nggak datang malam ini. Lagi ngurusin anak. Movin Kak. Itu di situ sih, terus si Khadijah di situ cuma kerja ya, bukan mahasiswa kan, bukan? Mahasiswa sastra Indonesia. Tapi nggak pernah lihat dia pergi ke kampus. Itu kan kajian yang di masjidnya itu samping kampus ceritanya. Ya, dia ke masjid aja tapi nggak ke kampus gitu. Nggak diliatin, cuma dia diliatinnya ada project yang itu aja kan ya. Kirain dia cuma kerja di toko buku itu doang. Dapat izin. Dapat izin. Asli pendidikan. Ya susah. Di taman-taman. Terus karakter di antara semuanya kira-kira kalian lebih suka siapa nih di film ini? Ridwan Remin. Duain dah Ridwan Remin. Oke, Hadi siapa? Amanda dong.
Amanda Oh. Rawless di Khadijah. Khadijah. Oke. Mas Agus? Sama Daroles. Oke, dua-dua ya. Personal Yang paling kuat dia sih. Oke. Mas Anto? Kalau versi panjangnya saya sukanya si Joko sih. Riga. Joko. Amanda Kalau- loh. Ini Amanda loh. Soalnya kalau si Joko itu kalau bagi saya sosoknya itu jauh lebih menghibur dan lebih mensupport si Niko itu Dan sendiri. lebih bijak ya. Iya. Beda lah saya. Ya, Ridwan Remin tuh si Joko. Sama dia. Dia apa namanya? Itu sih nasi Walaupun- goreng ngakak ya. Iya, walaupun enggak, kalau gue lebih jeleknya itu pas yang ini loh, apa namanya? Dia nyeramahin si Niko itu loh. Kalau Iya, yang lu- di jembatan. kalau niat Itu- tuh cuma nyari wanita muslim, Iya. mendingan nggak usah. Nah, itu. Tapi kayak Ya, gitu itu juga bijak, Mas. istilahnya ketawa-ketawa atau diem-diem tapi dalam gitu. Nusuk. Gitu. Yang bikin ngerasa, oh ini filmnya Islami banget itu malah justru dari karakternya Joko gitu daripada si Iya. Ustadzah. Soalnya si Joko ini dia sahabatan sama Niko meskipun dia bukan satu agama. Iya, Dia toleransinya sahabatan bagus. gitu. Toleransinya bagus gitu. Ketika dia masuk ke agamanya dia langsung, kita akhirnya saudara gitu. Dia Iya. open gitu. Sedangkan kalau dari ustazahnya, kita tahu kenapa kayak kesannya dia tuh ketika ketemu orang rasa Nyari tersesat, jarak. langsung islamisasi gitu kesannya. Langsung Kayak nyindir sama gitu. dia Iya. aja gitu. Jadi kesannya aduh ketika ada ustazahnya jadi preachy gitu. Jadi aduh kok jadi islamisasi jamaah di Belanda gitu. Sedangkan Joko ini open aja, dia mau temannya hijaban, suruh milih kami lebih Allah ya gitu kan. Dia nggak pernah bilang itu ke Niko, jadi dia lebih open minded gitu. Iya, apalagi yang pas lagi makan bersama Mungkin itu sisi kan. toleransi Itu kali. nyindirnya Jokonya. kena banget di depannya Amanda kan di Kamala. Iya, dia mau salaman tapi Khadijahnya malah kagak mau. Aduh, itu sebenarnya mah Ya, mau juga asli ya orangnya. ya, gitu udah. Gitu. Oke. Gitu. Scene favorit deh sekarang. Scene yang mana kira-kira? Pas itu apa yang si Joko bilangin Niko pas mau nyerah itu quote-nya bagus sih. Kalau lo nyerah dalam mengejar cinta berarti lo nggak pantas buat dia gitu. Pengalaman pribadi kayaknya, Pak. Ada di sebelah soalnya orangnya. Oke. Maneli yang mana? Scene favorit tuh maksudnya yang disuka ya? Yang Yang apa? disuka. Yang memorable? Iya, memorable. Ya itu yang kalau aku pas dia habis digebukin, terus jangan bilang siapa-siapa ya, apalagi Khadijah. Abis itu langsung buka pintu, Cak, datang iya. orangnya. Bawa nasi goreng lagi dua-duanya. Aduh. Oke. Hadi yang mana, Di? Kalau gue sih yang waktu si siapa? Gue nggak tahu ya, Kamala itu yang di restoran yang disangka si Niko, si Khadijah itu kan. Kasih Tiba-tiba bunga. pas nengok, hei kamu gitu. Akhirnya kamu kesini juga ya. Disangkanya Niko kan itu si Khadijah. Akhirnya datang juga ya. Iya. Oke. Mas Anto yang mana, Mas? Kamala sama si Khadijahnya ngomong, kita pasti ada yang disakiti yang pas di adegan terakhir itu. Oh iya. Ya. Karena kita memperebutkan satu. Dalam hati gue, ya Allah nih laki untung banget. Gue nyari satu cewek aja susah. Nyari itu udah dapet loh. Nyari itu udah Aduh, dapat online ini. Wah, Ini parah. ya Allah sampai direbutin dua Oh, cewek. parah, ya. Kasihan jomblo. Gue pikir gitu. Itu sih Oke. scene favorit gue Parah. di situ doang. Oh belum.
Mas Aska, Mas Aska, scene Mas favorit. Aska. Aduh apa ya? Kayaknya dua scene emas. Udah anggap dua scene emas aja dah, waktu si Khadijah dilepas hijab itu kan lumayan kontroversial dan mungkin jadi scene yang paling berkesan di film ini. Yang kedua siapa namanya Nico yang jadi mualaf, nah itu mungkin bakalan jadi scene emasnya kan, pemuncak yang ikonik di film ini ya dua itu sih. Bukan berkesan tapi memang itu hal-hal yang oke. Ini film ada message kuatnya. Nilai plusnya ya. Ya gitu dah. Itu beneran ngucap syahadat ya si Brando Mani? Kagak lah. Tapi Brando Mani kalau nggak Iya. salah dia mualaf kan? Kalau nggak salah loh ya. Nggak tahu. Dia Nggak dari tahu gue. dia sebelumnya mungkin Kristen tapi semasa kecil SMP atau SMA dia pindah Islam gitu. Ya, Oh, coba dicek di Google deh. Biasanya kan di Google Oh, ada tuh percuma orang-orang kalau ngecek di Google. Brian Domani agama, kan pasti ada tuh orang-orang netizen yang sering. Gue taunya dia Iya. super Tapi kan dulu waktu kecil. Kalau di Google suka salah juga. Mending nunggu Ya, kalau ya. orangnya udah Ya itu bukannya ya mungkin nggak kalau ada dia baru beneran- ketahuan. Kalau beneran itu masuk Islam ya harusnya orang yang non Muslim nonton film ini kayaknya langsung auto Islam semua gitu, kita asyhadu gitu semuanya mungkin udah Islam semua deh. Iya. Justru kalau menurut gue scene yang si tes dengeran Ya, kan? kedengeran. Iya, justru scene yang si Brian Domaninya itu ngucap itu ya ketika mau itu kayak terlalu agak didramatisir gak sih, lebay apalagi backsoundnya. Jadi Iya. kalau dulu tuh yang waktu awal tuh masih lagunya Hijrah Cinta dapet Iya, sedihnya lagunya yang Rosan. berkaca-kacanya lah kayak gitu. Tapi setelah dihilangin lagunya terus dijadi jeng 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 itu yang duh gitu. Suara Jadinya backsoundnya mahal. kayak suara backsoundnya Mr. Bean itu yang gitu. Dari awal masuk masjidnya bunyinya gitu. Ngucap syahadatnya kedengeran sampai seantero masjid gitu ya. Kenceng banget ya. Iya. Sampai Amanda dari jauh aja Iya denger. kalau dulu kan pas ya sama lagunya Iya Rosa. pas Hijrah lagi Cinta, Hijrah Hijrah kan. Cinta, iya kan pas gitu. Jadi Tapi kan mungkin mahal lagunya Rosa itu masukin film gitu. Jadi oh iya mungkin ya. Bisa jadi. kalau kata bisa Mas jadi. Santo itu kena kopi kanan gitu. Kopi kanan, kopi kanan, kopi kiri. Ya kalau scene favorit gue sih yang pas ibunya Kamala meninggal ya. Itu Oh iya. ya Oh, iya. kayaknya dalam lah, deep lah gitu. Jadi nyesek tahu sih sendiri itu. kan semua orang tua pasti ngajarinnya jangan lupa sholat, ya kan, jangan lupa ngaji, sholat, pokoknya itu ya dalam banget sih. Jadi dapatlah sedihnya si Bu Broto, bukan Bu Broto, Bu Maudi. Kalau Iya, semen benar, Broto. Bu Broto Iya. juga. Kan nggak pakai sanggul Ki, bukan broto. Iya, jadi Tapi sedih lah benar, dapat di tinggal di situ. Jogja juga, Bu Broto. Sedih tuh momen yang itu. Apaan? Ya, Iklan. Iklan dulu ya. Udah, Oke. apalagi nih Mbak Kiki? Apa ya? Skor aja langsung lah. Gak usah lama-lama. Skor Mas Aska. 5. High five. High five. Oke. yang nggak bisa pakai tangan aja ya. Oke, Mas Agus berapa? 7/10. Lumayan kok, bagus. Manel? Sama tuh. Hadi. Yang kafir yang mana ini? Hadi kayaknya 9 nih. Mas Anto dulu deh. Kalau secara saya pribadi, film ini kelihatan banyak lompat-lompatnya si adegannya, ya. Nilai yang saya kasih cukup tinggi ya. Iya. Parah ini parah. Parah nih. Bajunya lepasin. Dari mana dua? Parah banget padahal Parah udah Karena dikasih baju lo. Nagitanya Parah lo udah padahal dikasih baju kemarin lo. Nagitanya bagus, filmnya bagus dia bilang. Iya, di bioskop bilangnya bagus-bagus. Iya bagus punya- tepuk tangan. Ketawa Udah sekarang bilangnya bajunya. 2 jangan gitu. Menikmati Mas. sekali Saya Anda kemarin. kalau inian sih apa genrenya nggak gue banget dan unsur
ceritanya terlalu membosankan sih bagi gue sih. Iya. Bosen tapi kemarin betah nonton nggak Betah nggak tidur. keluar. We never know. We Gue never know. iya, cakep iya, lucu Nonton iya. full. Gak boleh Itu. gitu Mas Anto. Nah, Lanjut. kita harus hormatin intinya. Hadi berapa Hadi? Mas Gue Hadi berapa? sih 7/10. Oke, aku juga sama 7/10 karena ini pesannya bagus, terus Iya, juga pesannya bagus, lokasi syutingnya bagus, lokasinya Iya, tempatnya bagus. lokasi cakep sih. actingnya Bener nih. bagus. Bajunya udah ini. Iya. Iya, bajunya lepas tuh, weh. Ini bajunya kayak Amstel juga kan? Jangan. Bajunya Amstel juga kan? Lebih Iya, bilangin begitu, Yahya lu. Oke, ketahuan lah ya mana yang kafir, mana yang enggak ya. Abis ini suruh sahadat aja. Bisa ya, 1, 2, 3. Iya, aduh. Ikutin saya. Ikutin ya. Dikit-dikit udah selesai. Oh. Oke. Oke, semuanya berarti rata-rata 7 ya di sini. Iya, rata-rata 7. 7. Rata-rata 6 dong, 6,5 dong kan dari Iya, 5. kan ada 2 soalnya Ki, nggak bisa Ki. Oh iya. 6,5 ya. Berarti kalau dibintangin masih 3 lah ya. 3/5 5. bintang ya. Masih layak. Masih rekomen. recommended untuk ditonton. Jadi ini mulai tayang tanggal 20 Januari, hari Kamis ini ya. Jadi bisa ditonton di bioskop dan semoga menambah keimanan kita semua. Amin. Amin. Oke. Amin. Oke deh. Sampai jumpa. Sebelumnya ada yang ulang tahun di sini namanya Ibu Kiki. Selamat tahun, Ibu Kiki. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Bahasa Arabnya apa? Barakallahu fi umrik. Ya. Barakallahu fi umrik. Barakallahu fi Alhamdulillah. Oke. Terima kasih doanya semua. Khadijah mau pamit ya. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Yuk, close rekaman. Waalaikumsalam.